Kadumi katlikum, sebenarnya kami berkesempatan untuk membunuh kalian. Kami berkesempatan untuk membunuh kalian. Kemudian wa asrukum, kami juga berkesempatan asarikum untuk menawan kalian. Thumma lam naf'al, kemudian kami tidak melakukan syai'an sedikit pun min zalika daripada yang demikian itu. Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami yang mencegah kalian daripada agresi orang mukmin. Kami yang mencegah kalian daripada agresi orang mukmin. Bi an thabbatnahum ankum, dengan bahwa kami halangi mereka itu daripada kalian. Kami halangi mereka daripada kalian. Wa illa, kalau bukan karena penghalangan kami bagi kalian, lakuntum nuhbatan linawaibi, niscaya jadilah kalian menjadi rampasan bagi orang giliran, artinya bagi orang-orang mukmin yang mengatakan dirinya mendapat giliran. Fahatu, kalau begitu berikanlah oleh sekalian kamu, lana bagi kami, nasiban bagian, berikan bagi kami bagian, mimma asabtum, daripada apa yang kalian dapatkan. Wa qila, dan dikatakan juga, inna ulaikal kuffara, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu, kanu qad hammu bidukhuli fil Islam, sesungguhnya mereka itu telah berencana untuk masuk dalam Islam. Wal munafiquna hazaruhum, sementara orang-orang munafik itu yang menghalangi mereka. Orang-orang munafik itu menghalangi mereka anzalika, daripada yang itu. Wat ma'uhum, dan yang melobakan mereka, annahu sayada'aku amru Muhammadin, sesungguhnya akan menjadi lemah nanti perkara si Muhammad. Artinya mereka menanamkan suatu keyakinan kepada orang kafir yang akan masuk Islam itu, bahwa nanti Muhammad itu akan lemah akhirnya. Wasayaqwa amrukum, nanti kalian yang akan kuat. Kalian yang akan kuat. Fa idza ittafaqat lahum saulatun, maka apabila telah sepakat bagi kalian suatu serangan alal muslimin, seorang muslim. Qala al-munafiqun, berkata munafik itu lil kufar, bagi orang kafir, alasna ghallabnakum, bukankah kami telah membuat kalian menang, ala ra'yikum, atas pendapat kalian, idkhuli fil Islam, pada soal akan masuk ke dalam Islam, kami yang menyarankan kalian supaya tidak masuk Islam. Amannakum, dan kami yang menghalangi kalian daripada masuk Islam itu. Wa qulna lakum, dan kami telah katakan buat kalian, kami katakan bagi kalian, saya da'atu amru Muhammadin, akan menjadi lemah itu perkara Yesus Muhammad. Wa yaqwa amrukum, dan akan menjadi kuat urusan kalian. Falamma syahadtum sidqa qaulina, maka manakala kalian menyaksikan sidqa qaulina, benarnya ucapan kami, fadfa'u ilaina nasiban, maka serahkanlah kepada kami bagian, mimma wajadtum, daripada apa yang kalian dapatkan itu. Allahu yahkumu bainakum, maka Allah yang akan memutuskan antara kalian, bainal mu'minina wal munafiqin, antara orang mukmin dan orang-orang munafik, yaumul kiamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ai fa inna Allah ta'ala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ma wada'a as-sayfa di dunia, tidak akan pernah menggencatkan senjata di dunia ini, anil munafikin, daripada orang munafik, illa li'annahu, kecuali karena bahwasanya Allah Ta'ala akhara iqabahu, menunda akan penghukuman mereka, menunda akan siksaan mereka ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat.
wa ajra alaihim hukmal Islam, dan Allah memperlakukan atas mereka hukum Islam di dunia. Walam yaj'alillah, dan tidak menjadikan oleh Allah lil kafirin, bagi orang kafir, alal mu'minina sabila, atas orang mukminin jalan untuk mengalahkan kaum muslimin. Ay bisyar'i, dengan syarat. Fa inna syariatal islami zahiratun ila yaumil qiyamah, maka sungguhnya syariat Islam ini akan terus nampak sampai kiamat. Wa yatafarra'u ala dzalika, dan memang akan bercabang-cabang atas demikian itu, masailu, permasalahan kan bercabang-cabang tetap. Min ahkamil fiqh, daripada hukum fikih. Mina, daripadanya, annal kafira, bahwa seorang kafir la yarisu minal muslimin, tidak akan memberikan pusaka kepada mukmin atau mendapatkan pusaka daripada mukmin. Wa minha, dan di antaranya, annal kafira, sesungguhnya orang kafir itu, iza istaula ala malil muslimin, apabila kafir itu menguasai atas harta orang muslim, wahrazahu, lalu dia memeliharanya, daril harbi, di negeri kekafiran, dari negeri peperangan, lam yamliku, dia tidak akan bisa memilikinya. Wa minha, dan di antaranya bukti pemeliharaan itu, annal kafira, bahwa seorang kafir, laisa lahu, tidak ada baginya, ayyashtariya abdan musliman, bahwa dia akan membeli budak-budak muslim. Wa minha, dan di antaranya, di antara pemeliharaan itu, annal muslima la yuqtalu bidhimmi, bahwasanya seorang muslim tidak boleh dibunuh lantaran dia membunuh seorang kafir zimmi. Bidalalati hadhil ayat, dengan dalil ayat ini. Wa qala Ibnu Abbas, dan telah berkata Ibnu Abbas, wala yaj'alillah lil yahudi, artinya tidak akan menjadikan oleh Allah Ta'ala bagi orang Yahudi. Ya lompat bawang segede. Wakila, dan dikatakan, al-makna laisa li ahadin minal kafirin, bahwa tidak ada bagi seorang dari orang ajaglibal muslimina, bahwa dia bisa mengalahkan orang muslim bil hujjah, dengan dalil. Dengan dalil. Wa ayyamha, dan tidak juga ada kekuasaannya untuk merubah daulatul mukminin, akan daulah mukmin, bil kulliyah, tidak seluruh. Wa qala Ibnu Abbas, yang berkata Ibnu Abbas, wa la yaj'alallahu lil yahudi, dan tidak akan menjadikan oleh Allah bagi orang Yahudi, alal mukminina daulatan daiman, atas orang mukmin daulatan daiman, yaitu kerajaan yang abadi, Nah, ini termasuk ya dalam sebagai salah satu contoh bahwa Kiai Nawawi Al-Bantani ini termasuk ya sampun memperoleh peran ini, transcendental intelijensia, kan menurut prediksi para tokoh-tokoh intelektual Indonesia sepanjang-panjang memprediksi bahwa AI, artificial intelligence, ini akan dikalahkan oleh transcendental intelijensia. Namun AI ini adalah dia lebih bersifat pribadi untuk menonjolkan egoisme daripada pribadi, sehingga akan menjadi bentrokan antara satu timpal lain karena masing-masing mempertahankan ego. Terjadilah kompetisi antar pemuja-pemuja AI. Nah, adapun lamun TI, transcendental intelligentsia ini adalah kemampuan memprediksi peristiwa yang akan terjadi sampai kepada beberapa tahun, bahkan ratusan, bahkan sampai kiamat. Maratan Rasulullah kan banyak mengatakan sayati ala ummati zamanun. Niki termasuk ya contoh intelijensia.
Nah, beliau Kiai Nawawi dengan ulasan terhadap ayat ini, beliau mampu memprediksi dengan menanamkan sebuah keyakinan. Kan marah siwat kisahan bahwa sewaktu beliau datang, sehingga marah ini masalah. Ulama-ulama Lombok sih hanya ngaji di Lombok doang, kok banyak ngajar di Mekah, Masjidil Haram. Kalau Guru Umar Kelayu kan, PhD doang ngaji di Lombok, lalu ngajar di Masjidil Haram. Termasuk Guru Mustafa Al-Khalidi, yang ngaji di Lombok doang, lalu ngajar di Masjidil Haram. Kiai Nawawi Al-Bantani ngaji di Jawa doang, ngajar di Masjidil Haram. Termasuk banyak tokoh, termasuk Khatib As-Sambasi, Khatib Minangkabau. Nah ini si alim-alim di Indonesia, bahkan Arab Sopodina masih dengan Sumatera. Alim di Indonesia ngajaran liane. Nah inilah ya ulama-ulama Nusantara isi menggoyang dunia melalui Masjidil Haram. Nah ini kadang-kadang kita tahu sejarah isi sebagian daripada semakin ini, sehingga Indonesia seolah-olah tidak berikan harga daripada dia menurut peduli dengan Timur Tengah, belajar jadi sejarah Indonesia terus menjadi goyang. Dan tahu bahwa sejarah ulama Nusantara ini adalah yang alim di Indonesia di Majalah. Masih perlu. Lombok ni NTB lah, sebanyak 4 Umar isi meninggal dunia di Mekah. Wah alim di Lombok doang, kayak ngajaran Masjid Haram, termasuk Syekh Umar Kelayu. Kalau Syekh Umar Kelayu ngaji lagi, ya Tuan Guru Amin dan Guru Abdul Latif, sampai kan perbatasan bidang di mana, lai arah Reban. Ya Tuan Girang Begasak, bau udang, bau kerujuk, bau betok, sini jadi anduknya yang mondok. Telah alim di Lombok, ada di Mekah, ngajar di Mekah. Kiai Nawawi Al-Bantani pun marah itu. Jadi menurut Kiai Nawawi Al-Bantani memang kita akui yang namanya syahid itu adalah sangat-sangat luar biasa, terjanji fadilah dan ganjaran isi Allah Subhanahu wa taala. Sampai selaku pribadi menginginkan jadi syuhada. Tetapi bagaimana nasibnya umat Islam ini kalau semua yang ikut berperang kemudian perang selaku menjadi syuhada doang, sehingga dia menang, maka wibawa daripada Islam akan sangat-sangat rendah di mata orang kafir. Lalu sebaliknya, bila perlu dia nak syuhada, lalu ada menang doang Islam, niscaya wibawa Islam akan sangat tinggi di mata orang-orang kafir, akan membuat dengan kafir yang kecut. Dia mena berhadapan doang lah, berari tunggal langgar. Merantan taktik Khalid bin Walid. Esok waktu Khalid bin Walid memimpin peperangan. Tahulah bahwa jumlah kekuatan kafir ini sangat luwih. Sementara dia prajurit sejauh naras sekali. Nah ini kesempatan minat strategi pasal alim. Mau bicara minat strategi, kebetulan peperangan terjadi kalau akhirnya tumpukan Gres ini bukan tumpukan Gres. Dia suruh berseliuran ini prajurit sekali itu. Silih berganti yang berseliuran. Jadi menurut pandangan kafir bahwa prajurit dipimpin Khalid bin Walid sangat luwih padahal ada sekali jauh sini luwih kafir ini. Lalu dengan strategi Khalid ternyata dia takut berjuru kafir ini, burungnya lanjut perjalanan ke medan perang. Jadi kemenangan ini adalah sangat utama. Nah, namun memang ternyata terlanjur mati syahid, jadi ya tidak mau terima. Lalu paling utama adalah harus menang. Dia bahasan daripada Kiai Nawawi.
pada dasarnya kesalahan si ulama-ulama sedunia dia waktu itu. Lalu dia tahu alasan daripada beliau selapu dulu. Ternyata memang menang sangat penting. Karena menang ini adalah izul Islam wal muslimin, sedangkan syahid itu sifatnya pribadi. Si penting menang dulu Islam. Nah, ialah bacaan beliau. Banyak nih kalau unggul Kenawi Al-Bantani. Sehingga betul-betul bahwa ulama Nusantara isiwah alim di Indonesia ni dia lalu juga maka untuk mengajar. Nah, dia mengaji pun misalnya Arab ulama atau guru Indonesia pada umumnya ngaji, dia ulama Indonesia secara ni masih haram ini. Hanya itulah penggunaan ulama Nusantara selain. Jadi tidak sampai lupa sejarah ini isi saya isi para generasi makin si pada kuliah di Umur Kuro, di Sulatia, kemudian di Madinah, nanti ulik-ulik terus meniadakan pelaku pengaruh daripada para ulama Nusantara. Karena dia lupa, dia tahu sejarah. Terus menyalahkan para tokoh-tokoh Indonesia seolah-olah dia ingin jadi pembaru lah, jadi mujahid Indonesia. Laku terus bila rombak sekarang bila syirikan bid'ah sesatan. Nah inilah karena dia tahu sejarah. Seistilah menggoyang dunia dia melalui Masjidil Haram pada umumnya ulama-ulama Indonesia, ulama Nusantara ini. Nah ini jadi di dalam ayat Sibru adalah dasida Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dengan munafik ini sifatnya yang sangat licik. Sangat licik. Ya betul-betul muzabzabi. Menunggu besi menang yang berpihak. Berarti dia berdasarkan senasib dan penanggungan ini. Pokoknya melena mau doang lah munafik ni. Dia selalu menunggu arak jarwana terlibat berperang sekali dua, lalu selalu menghindar daripada kecelakaan sendiri. Terus sampai dia menunggu. Misalnya saya semenang yang berpihak. Misal menang kaum muslimin melawan kaum kufar. Tapi ben itu main bagian ini. Kan peranan dalam kemenangan ini sangat luar biasa. Coba ndak kita yang pengaruhi dengan kafir-kafir no sampai sih daripada si rambas. Lalu kita mengaruhinya baik dengan kata-kata maupun dengan senjata. Nanti segera kita doa kita. Dan kita bagian teriak pada bagian prajurit-prajurit ini, dan kita bagian sepenuh. Bila perlu lebihan, karena itu lebih menonjol peranan. Namun dia kan pada tahun ngamuk doang. Namun itu strategi kadun dan sedar otot, lagu otak, ia gunanya. Ya dia daripada menang. Nak menojak buik sedang kafir ni lengkap persenjataan ni. Lagu tahu dia. Kita nyusup lihat tengah-tengah kerumunan daripada prajurit kafir yang daripada agak lemah. Di kesempatan ulahnya daripada terus mencari kesempatan. Ternyata dia menang. Nanti kendaan berdoa kita. Malah itulah ya sifat dan munafik. Terus dalam kewalahan kaum muslimin, kalah kaum muslimin sedang kafir. Apa ni pemenang pada megan parti orang kata semua ni no jaka buwe antua sini kecok dengan muslimin di pengikut tamat ni. Pokoknya dia pakai kilah maisin. Lagu untung mau angan dia tu. Untung mau angan nyampe angin di pas depan ni. Lalu nak kerja nak kira rampasan dak lupa itu. Batul-batul lu kecil sekali. Aku atur strategi. Iya ni. Terhadap dengan kafir. Pokoknya dia ngombe tidak mau ruang mah. Dia nak milih pocol. Milih mau lagu ni nak milih lah. Hanya sekedar ngakal-ngakalan doang kan. Munafik.
Nah, jadi munafik semacam ini kan terus dia pokoknya macam lah ini anu dah Yahudi ini. Sina apa namanya sina ekol-ekol sehingga tentu sampai hajat secara duniawi. Lalu dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wawasan kepada kaum muslimin para sahabat untuk hati-hati, dan Allah memperlihatkan akan sepak terjang dan munafik sampai kepada betul-betul ya kejutan lah, guna melakukan sekenak-sekenak dia mampu, sehingga terjadilah pengetahuan setebeng para Rasulullah timbal para sahabat untuk mengetahui kekat daripada munafik ini lah selalu menipu kiri, menipu kanan, menipu bidang, menipu putih untuk kepentingan abu-abu. Nah, ini adalah sifat daripada munafik. Sehingga marantan contoh-contoh simbol tafsiran bahwa munafik ini ya tidak mungkin makin menang secara total. Lalu pasti tanda kendaitan, tanda penghitan Allah Subhanahu Wa Taala keaslian daripada dengan sebagai dengan kafir si berpura-pura Islam. Selalu ia menunggu situasi untuk memasuki sesuatu sehingga menguntungkan bagi ia. Kumbekan dia maranika karena memang tokohnya Abdullah bin Ubay ini adalah ahli strategi, ahli retorika ini. Sampai bapak bayangkan waktu perang Uhud, 1000 sahabat Rasul ikut Rasulullah tebak Jabal Uhud. Lagu 650 bau sina bujuk, hanya 350 sinatron perjalanan ke Jabal Uhud. Ini adalah sebagai bukti kesuksesan Abdullah bin Ubay untuk mempengaruhi lagu walaupun marak niki dia mati. Abdullah bin Ubay sekedip pun di narak berat Rasulullah genyalatin jenazah. Sampai kepada si Umar bin Khattab kan pelingin dilarang ya Rasulullah untuk salat jenazah ini. Bahkan pelingin kepada Allah Ta'ala dengan ampun dos kenik ni berkali-kali ndek negeri ampun insyaallah Ta'ala. Sampai pernah Rasulullah mengatakan apa? Itu puluh misalnya ndek nebau sinat ampun insyaallah Ta'ala ku lebihin daripada 70 terbon ampun. Bahkan sampai gegah tampung nasi Rasulullah kedua anak Abdullah bin Ubay ini. Jadi apakah Rasulullah ini tahu? Apakah Rasulullah ini mau ilham? Sebenarnya wah ada yang berikan sudah Allah Ta'ala. Lagu si perhatiannya adalah anak Abdullah bin Ubay sebagai salah satu daripada sahabat junior isi memang rapat pada Rasulullah. Pada marantanan Ikrimah bin Abi Lahab. Karena terpandang dari amanah kan tidak ada wah si lebihan daripada Abu Lahab sila menyakiti Rasulullah SAW. Lamun salat Rasulullah SAW kebetulan di Madinah arah Ikrimah dia tega membaca tabat jada Abil Habib ini karena takut Ikrimah yang tersinggung. Dan inilah sini perhargaan Rasulullah SAW. Nah kemudian selanjutnya malah tadi sebut dulu berdasarkan firman Allah walau yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Niki termasuk ya kadang-kadang ayat si pinak jadi wirid isi para tokoh-tokoh pejuang. Karena pokoknya para pejuang kemerdekaan selain termasuk Jenderal Sudirman, kemudian tokoh-tokoh Islam Silainan, ayat isi berkaitan ke masalah berkaitan ke masalah perjuangan, pinak dia jadi wirid dan yakinina. Coba salah satu kiai lain eslilin sini kapak pesawat Belanda itu jatuh sini. Eslilin sini kapak. Kiai Abbas yang Sidoarjo beliau si wayan yakin. Ya umat wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah haramahu wa liyublal mu'minina min hubal anasana.
bacanya apa pesawat es lilin jauh kira beli es lilin terhi si wayan akhir bahkan batu-batu kerikil budaya. Nah ini ada ayat-ayat termasuk ayat ini wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minin sabila. Lahi ara soko ya jamaah mana. Ya si bercerita ayat ya berguru sampai di Makassar ilmu sekali ilmu kejayaan sampai di suatu waktu lalu nak ziarah di suatu kelum timpak makam Pak Guru Saleh Hambali Bengkel. Terus yang suruh minta guru yang suruh minta doa si Gunayang si Nabi Musa untuk membelah laut Nuh. Terus nanti ente baca ya kebacaan lek modek jeruti silai mahal anggap drop polik dia pandang balik ente bacaannya sekian kali ini. Jadi sekali kapak keluar ukuran dengan sedesa bau mati kena selapun isi jeruk ni. Jadi namun ingat yang aduh Rabbi najini minal qaumi zalimin. Rabbi najini minal qaumi zalimin. Ya termasuk bagian daripada doa Nabi Musa. Kemudian ya hayukat. Si yakin. Terus sampai tahu bila kepeng. Ya masih juga ada tu. Mungkin mereka dirasmin. Wah ini dengan sayang ya. Lot dia anu. Terakhir tahun ni le rumah. Ya yakin beliau ni. Jadi motek dulu dia mah terbacaan. Ya wajar senjata motek dulu dia. Ya rasa yakinan. Tapi ya yakin kan dia masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hul ma syi'ta minal Qur'ani lima syi'tan. Baik bembe ayat Al-Quran untuk apa? Milik. Membejak si milik daripada ayat Al-Quran untuk segala macam hajat dia bahasa Rasulullah SAW. Dan dia orang yakin. Apalagi ilmu sasak, ya Allah. Ilmu sasak. Sa'ilah dua ilah rasa betul ilah mampu. Syarat saya istijak tu sini berdoa berkap la ilah tu jeri. Kata keyakinan. Nah inilah. Jadi menurut istiqra' dan hasil terawangan daripada Kinawi Al-Bantani berdasarkan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minin sabila niki, beliau mengatakan bahwa sampai hari kiamat tidak mungkin dikalahan kaum muslimin. Atut nekalah yang manuk dongol. Kalah semendak lagu untuk menang. Kalah semendak untuk menang. Karena apa? Kecanian si Allah Subhanahu wa taala maralike ialah keyakinan si beliau sehingga contohnya tidak mungkin negara Islam akan dikuasai oleh kaum kafirin untuk selamanya. Misalnya mungkin kan Spanyol misalnya memang dikuasai Islam, banyak masjid. Sementara ini banyak masjid justru terubah dari gereja. Lagu di negara-negara lain banyak gereja terubah dari masjid. Terbeli jadi masjid. Termasuk oleh Australia. Memang pada dasarnya terbeli duduk di atas nama masjid, atas nama Bali Jama. Lagu tahu ini untuk beribadah. Sehingga banyak negara-negara isi sama sekali tabu Islam, makin ini jadi menerima Islam dengan cara terbuka. Bahkan sadaquluna fi dinai afwajan ini jadi kenyataan. Walaupun memang banyak para tokoh-tokoh isi mempengaruhi mental kaum muslimin dengan mengatakan Nabi omong kosong doang mengatakan banyak dengan kafir dan Islam secara berbondong-bondong lagu justru banyak kaum muslimin berbondong-bondong sungguh dengan Islam. Ini untuk mempengaruhi mental kaum muslimin. Karena Nabi Al-Quran sendiri mengatakan
Wa may yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunallaha yuhibbunahum. Sekek umat Islam murtad, maka akan digantikan biqaumin. Di kaum ini kapan? Tidak lebih 10. Yuhibbunallah, si cinta kepada Allah. Wa yuhibbunahum wa yuhibbuhum wala yakhafuna lawmata laim. Dia tidak takut caci maki daripada dengar. Memang banyak artis-artis sih meninggalkan Islam, tapi di belahan bumi lain banyak tokoh-tokoh dunia isi jadi pengerti daripada ini. Karena Allah mengatakan sampai pada akhirnya jemaat, innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi akan dikuasai oleh hamba yang soleh. Sampai hamba yang saleh itu betul-betul lupa akan agama. Akhirnya Allah mematikan seluruh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin di negara dari hari kiamat. Karena ya kecani mati dulu berukna hidup dengan kafir. Nah inilah menurut para ulama bahwa saat nikah berarti terbukti bahwa dengan bagus niki luian daripada dengan lenging. Karena dengan dimatikan seluruh kaum muslimin berarti kuota surga sampun terpenuhi. Surga ini kan baru, bentar neraka itu. Maka kematian seluruh muslimin dengan tiupan angin halus untuk Nabi, untuk mempercepat pertumbuhan kaum kufar dan di negeri penuh mereka. Jadi percepatlah dinara dan muslimin sehingga pada saat nikah maka akan terjadilah manusia betul-betul kayak hewan sidik kemudian akal. Saat nikahlah ya si sampun keprediksi Rasulullah bahwa sebanyak sekat dengan nina akan dibahagiakan oleh sedih dengan malu. Jadi dinarak dengan mama si bulan senina 10 paling tidak sekat di saat nikah. Kemudian karena untuk Nabi semarang dengan nina nganak doang, dinarak dengan bangkol nina. Kemudian anti gelis penuh penghuni neraka. Nalamlah ukuran penuh penghuni neraka terjadilah sehari kiamat. Dan si akan lahir niki pun adalah kebanyakan karena isi ndik lahir karena pernikahan. Karena di dalam hukum kan, bayi basuh tuan, manuk basuh, sehingga boleh jadi karena membaringin tinanya, baringin inak tere, baringin terdina, baringin semeton tere, anak amak masih mau juga. Karena di antara sekat ini kan berbagai macam status. Untuk umum nanti banyak lahir akan terbalik lah alam semesta ini jadi alam baru sehingga syarat hanyalah surga timbal neraka. Wallahu a'lam hakikat daripada surga neraka memang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi basyari. Ini dia menunjukkan bahwa sangat-sangat rahasia. Sangat-sangat rahasia. Karena Allah Ta'ala doang hakikat silikan. Sehingga dengan demikian yang penting bagi umat Muhammad SAW meyakini bahwa Nabi setabawasan si Nabi adalah mutlak kebenaran tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, tentang mizan, tentang siratul mustaqim. Ini adalah ajaran daripada beliau. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, innal munafiqina yukhadi'un. Pada salat mereka itu adalah berdiri dalam keadaan malas. Atau ila salati ma'al mu'minin, apabila mereka itu mendatangi salat bersama orang mukmin, qamu kusala, mereka itu berdiri dalam keadaan malas. Mutathakilina, hal keadaan mereka itu merasa berat. Mutabatiin, mereka terlambat. Ayo keluarnya. Marahuan di rumah. Ndek nara semangat ndak wah.
Umbena li'annahum la yarjuna biha thawaban, karena bahwa mereka itu tidak mengharap dengannya kan pahala. Wala yakhafuna min tarkiha iqaban, dan tiada mereka takut daripada meninggalkannya kan siksa. Jadi kan dia tidak percaya siksa, dia tidak percaya pahala, maka sembahyangnya justru hanya untuk dunia semata. Andai tidak sampai tersakiti si Rasulullah di para sahabat, sehingga lamun kepada sahabat dia kafir dan disakiti menurut anggapannya, padahal saya dengan dia karena Islam dia turun untuk menyakiti dengan walaupun dengan kafir. Lalu Arab yang merasa takut biasa, rasa-rasa ada doang. Kemudian karena sekedik pun di narasi Islam di dalam hatinya. Yura'unan nasa, mereka selalu riak pada manusia, pamer. Liyahsabuhum mu'minina, supaya orang lain menyangka mereka sebagai orang beriman. Fa innahum la yaqumuna ilaha, maka sungguhnya mereka itu tidak berdiri atasnya melakukan sholat ilaiha kepadanya, kepada sholat itu illa li ajli riya, kecuali semata-mata untuk memperlihatkan, wasum'ah, dan untuk sum'ah, la li ajli din, bukan semata-mata karena agama, bukan. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja, kecuali sedikit sekali mereka ingat kepada Allah Ta'ala. Ay la yusalluna illa yusran illa bimur'ain minan nasi, mereka itu tidak sholat kecuali untuk memperlihatkan kepada manusia. Wa idza lam yakun ma'ahum ahadun, dan apabila tidak ada bersama mereka itu seorang pun, lam yusallu, mereka tidak akan sholat. Wala yadhkuruna Allah illa bil lisan faqat, mereka tidak menyebut nama Allah kecuali lidah saja. Ya nanti lamun Imam Nawawi justru Imam Nawawi, jadi lamun dengan hanya menyebut nama Allah dengan bibir, pokoknya wah kejahatan yang paling jahat lamun diingat oleh Allah Ta'ala dengan hati. Jadi keras beliau, berbeda kaca Imam Nawawi jangan agak lunak, apa Imam Ghazali, pokoknya zikir wajuru isi lidah, sekalipun nikmat kau ingat dengan hati. Saya tahu cuma dengan kebiasaan zikir dengan biwenu, babang anta terus ingat dengan hati. Lagu masih arah paralim hadir apa? Hadir selain Allah di dalam hati. Dapat zikir wajib dengan lidah, zikir dengan hati, walaupun masih arah hadir selainan. Kemungkinan besar dengan cara zikir dengan biwenu dan hati, lagu masih arah hadir lainan, jemaah akhirnya pada gaib. Artinya gaib selain daripada Allah. Dendek lantaran dimantau ingat oleh Allah dengan hati, lalu menyebabkan dia milih berzikir dengan lidah. Dalam Imam Nawawi jadi dia nomor antara Imam Ghazali ini zikir wajib dengan biwai akan dia tahu nomor hati. Dan beliau jangan mengatakan pokoknya paling jahat kejahatan adalah apabila tahu berzikir dan berdoa lagu hati hati mendengar Allah Ta'ala. Ini berarti sudah menyebutkan Allah, bibir menyebut haram Allah, hati menyebut syaitan. Bahasa Imam Nawawi.